Bisa dimulai? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Walhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, di mana pada kesempatan malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan untuk dimulainya kembali taklim yang mungkin sudah berhenti beberapa saat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan taklim kita malam ini pembuka dengan penuh keberkahan, pembuka dengan penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala yang banyak, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemauan dan keinginan untuk dapat melanjutkan hadir di majelis taklim seperti ini, di tempat ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang sudah ditulis di judul, bahwasannya kajian kita malam hari ini adalah tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Sejarah perkembangan ilmu fikih ini banyak ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Terkadang ada ditulis dalam kitab fikih bercampur dengan pembahasan-pembahasan fikih amaliyah, dan juga terkadang diifradkan atau disendirikan dari kitab-kitab fikih, dan ini yang lebih banyak. Tentu jamaah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita membahas suatu ilmu, kita disyariatkan atau disunnahkan atau dianjurkan untuk memulai dari muqaddimahnya. Sebagaimana kita mau masuk rumah, selayaknya kita masuk dari pintunya dan meminta izin kepada pemilik rumahnya, dan juga kita tahu rumah siapa yang akan kita masuki dan tujuan apa kita memasuki rumah tersebut. Jangan kita asal masuk saja. Ada rumah bagus nampaknya dari luarnya, kemudian kita langsung masuk saja. Ini kayaknya rumah bagus, bismillah saya masuk, tanpa izin, langsung masuk begitu saja. Dia tidak akan paham apa yang ada di dalam rumah tersebut. Dia tidak meminta izin kepada pemilik rumah tersebut, maka bisa jadi dia mendapatkan faedah dari rumah tersebut dengan faedah yang banyak, atau biasanya mendapatkan faedah tapi dengan faedah yang sedikit.
Begitu juga jamaah rahimani wa rahmakumullah, ketika kita ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, disiplin ilmu apapun dalam agama tersebut, baik itu ilmu akidah ataupun itu ilmu fikih ataupun itu ilmu usul fikih, bahkan bahasa Arab, nahwu dan sharaf dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu apa tujuan kita dan apa yang akan kita pelajari dan kitab apa yang akan kita pelajari dan juga yang lain sebagainya yang itu akan membantu kita dalam memahami ilmu tersebut. Tapi jamaah rahmani wa rahmakumullah, terkadang memang mengenali mukaddimah tersebut, membaca mukaddimah tersebut tidak menjadi ihtimam bagi para penuntut ilmu, tidak menjadi sebuah prioritas bagi penuntut ilmu. Padahal itu sangat penting sekali jamaah rahmani wa rahmakumullah, terutama kitab-kitab para ulama yang ditulis dengan cara tahrir, yang ditulis dengan cara tadqiq, yaitu dikoreksi, selesai dikoreksi lagi, selesai dikoreksi lagi, terus seperti itu. Bahkan bukan hanya penulisnya saja yang mengoreksinya, tapi bisa jadi para muridnya mengoreksi kitab tersebut, atau teman-temannya dari para masyayikh yang lain yang mengoreksi kitab tersebut. Dibuang apa yang tidak perlu, ditambah apa yang perlu, dan seterusnya. Biasanya kitab atau sebuah ilmu yang ditulis dengan cara tersebut, kita butuh atau sangat-sangat butuh untuk membaca mukaddimahnya, karena di situ biasanya tertulis sebuah catatan-catatan penting yang harus kita gunakan atau kita merujuk kepada catatan tersebut dalam mempelajari ilmu tersebut atau kitab tersebut, supaya kita masuk dalam kitab tersebut, membahas ilmu tersebut atau kitab tersebut dalam keadaan yakin kalimat ini maksudnya seperti ini, ilmu ini maksudnya seperti ini, dan seterusnya. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, tidak membaca mukaddimahnya tersebut, maka bisa jadi kita memahaminya dengan pemahaman yang tidak benar. Apalagi kita memasukinya dalam keadaan sendiri, tidak ada guru yang kita membaca kepadanya, tidak ada teman yang membenarkannya, atau tidak ada muridnya bahkan yang bersama-sama mengoreksi apa yang ia baca dan apa yang ia ambil faedah dari kitab tersebut. Ini sangat bahaya sekali jamaah rahmani wa rahmakumullah, terutama masalah akidah ataupun masalah fikih. Dan fikih ini biasanya banyak terjadi kesalahan pemahaman kalau tidak dibacakan kepada ahlinya atau tidak dimulai membacanya dari mukaddimahnya. Maka jamaah rahimani wa rahmakumullah, pembahasan tentang tarikhul fiqh atau tarikhut tasyri' atau dalam bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesia tadi? Sejarah perkembangan ilmu fikih. Itu sangat penting untuk kita pelajari sebelum kita mempelajari fikih itu sendiri. Itulah jamaah rahmani wa rahmakumullah. Mungkin kita jelaskan terlebih dahulu apa maksud dari judul tersebut, apa yang akan kita bahas dari judul tersebut atau dari pembahasan tersebut. Yang akan kita bahas adalah tentang perjalanan fikih, perkembangan ilmu fikih sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini. Itu yang disebut dengan marhalatut tasyri' atau marhalatul fiqh, perjalanan atau perkembangan ilmu fikih. Karena jamaah rahmani wa rahmakumullah, fikih itu dimulai sejak diutusnya Rasulullah SAW. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian berjalan setelah Rasulullah SAW wafat tahun berapa? Ada yang tahu tidak? Santri ini. Tahun berapa Rasulullah SAW wafat? Tahun 11 Hijriah. Kemudian marhalah para sahabat,
kemudian marhalah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian fikih pada zaman a'immah al-arba'ah atau madzhab fiqhiyah, mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian marhalah setelah madzhabul fiqhiyah atau marhalah al-hadithiyah yang sekarang kita berada di atasnya. Tentu jamaah rahmani wa rahmakumullah, sebelum kita mulai membahas tentang marhalah-marhalah tersebut, seperti kebiasaan para ulama, tentu dibahas dulu tentang ta'rifnya atau definisinya. Karena definisi itu sangat penting sekali. Bahkan para ulama itu sangat berijtihad atau sangat memeras otaknya, bahkan bermunadharah dengan yang lainnya untuk memunculkan sebuah ta'rif, untuk memunculkan sebuah definisi. Karena definisi ini sangat sulit sekali dan sangat penting sekali. Bahkan di antara diceritakan di sana, ada di antara para ulama yang saking semangatnya atau saking memeras otaknya dalam mencari sebuah ta'rif, menentukan sebuah ta'rif, sampai dia lupa maksud dari ta'rif tersebut. Kan yang dituntut dari ta'rif itu al-jami'ul mani', ya kan? Mencakup dan juga menghalangi. Mencakup semua yang ada dalam ta'rif tersebut, dalam definisi tersebut, kemudian menghalangi sesuatu yang tidak masuk di dalam definisi tersebut. Dari sini muncul pentingnya ta'rif dan sulitnya membuat ta'rif atau definisi. Dia memiliki dua sifat. Yang pertama al-jami' sekaligus al-mani', mencakup sekaligus menghalangi. Kemudian dalam ta'rif tersebut nanti ada ihtirazat, ada batasan-batasan atau makna-makna. Dipilih sebuah kalimat yang paling pas. Misalkan kalimat ini pertama ditentukan kalimat ini untuk mentafsirkan kalimat ini. Setelah beberapa saat dikoreksi lagi, oh ternyata tidak pas karena ada sesuatu yang hukumnya sama tapi tidak tercakup oleh kalimat tersebut. Diganti lagi kalimatnya. Kemudian ketika diganti kalimatnya, ternyata masih ada lagi sesuatu yang tidak masuk padahal seharusnya masuk. Diganti lagi kalimatnya. Ketika sudah diganti kalimatnya, ternyata kalimat ini memasukkan, terlalu umum misalkan, memasukkan sesuatu yang seharusnya tidak masuk, diganti lagi. Terus seperti itu. Sampai pada derajat ulama tersebut, seorang alim tersebut lupa apa maksud ta'rif ini. Saking jami' dan mani'nya. Kemudian nanti ada sifat yang ketiga yaitu al-ikhtisar, yaitu pendek. Jangan panjang-panjang mentafsirkan atau mentakrifkan, tapi dengan kalimat yang banyak kemudian yang panjang saking lupanya atau sampai lupa untuk memberikan makna atau makna dari ta'rif tersebut. Intinya seperti itu jamaah rahimani wa rahmakumullah, pembahasan tentang ta'rifat, dan itu pembahasan ilmu yang sangat tinggi. Mungkin para ulama yang rasikh fil ilm yang bisa menentukan ta'rif tersebut, terutama masalah akidah ataupun masalah-masalah fikih. Jamaah rahmani wa rahmakumullah. Jadi ta'rif fikih ini sangat ma'ruf sekali ya. Yang pertama secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Fikih secara bahasa itu adalah pemahaman. Ini sering dijelaskan oleh para ulama dan hampir di setiap kitab yang membahas fikih insyaallah ada pembahasan tentang ta'rif ini. Yaitu secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Jadi setiap ilmu saja yang membutuhkan pemahaman, maka itu adalah fikih secara bahasa. Biasanya ta'rif atau definisi secara bahasa ini sangat mencakup, sangat luas begitu ya. Daripada ta'rif atau definisi secara istilah atau secara syar'i. Ilmu apa saja, baik itu ilmu agama ataupun ilmu fisika, ilmu matematika dan yang lain sebagainya, jika itu membutuhkan pemahaman maka itu adalah fikih secara bahasa atau pemahaman. Al-fiqh atau pemahaman, al-fahmu atau pemahaman.
Kemudian secara syar'i adalah al-ilmu bimasailid din. Masyaallah pada nyatat semua ya. Atau para santri ini yang mencatat. Masyaallah. Jadi tentang masalah mencatat ini menjadi polemik di antara para ulama ya. Taklim mencatat ini menjadi polemik. Ada yang mengatakan sebaiknya mencatat, ada yang mengatakan sebaiknya tidak mencatat. Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Qadhi hafizahullah taala itu termasuk dari masyayikh yang mengharamkan mencatat. Di sini ada yang tidak mencatat? Alhamdulillah. Langsung dihafal tadi. Syekhuna seperti itu. Kalau lihat muridnya mencatat, beliau berhenti gitu. Kemudian ditahdzir atau diperingatkan begitu. Jangan mencatat. Kenapa? Karena Allah tidak akan menjadikan dalam seorang jasad pemahaman dan juga mencatat. Kalau ente mencatat pasti akan tarkisnya kepada catatan tersebut, tapi pemahamannya hilang. Bisa jadi antum tidak paham dari apa yang disampaikan. Kalau antum pemahaman saja begitu ya, antum pahami penjelasan ini, tidak mencatat ya bisa jadi lupa juga begitu. Makanya bingung kan. Jadi terserah antum mau pilih mazhab yang mencatat atau mazhab yang tidak mencatat. Yang penting jangan mazhab tidur ya. Kalau tidur nggak ada mazhabnya insyaallah. Baik jemaah rahman wa rahmakumullah. Jadi ta'rif secara syar'i tadi adalah al-ilmu bimasailid din. Silahkan mau mencatat silahkan. Tidak haram. Saya di wasat insyaallah. Tapi kalau saya tidak terkadang atau kalau saya sendiri ketika belajar itu tergantung gurunya, tergantung siapapun. Kalau gurunya cepat nggak mungkin dicatat. Tapi kalau gurunya santuy banget gitu ya, itu harus mencatat. Kalau enggak ya ikut santai dan tidur akhirnya gitu. Baik jemaah rahman wa rahmakumullah. Jadi ta'rif fikih secara syar'i adalah al-ilmu bimasailid din, yaitu mengetahui atau mengilmui masail atau masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Antum perhatikan. Ta'rif secara bahasa tadi sekedar mengetahui, pemahaman, tanpa ada takyid atau tanpa ada pengikat permasalahan agama. Lebih luas yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saya akan tanya yang mencatat nih. Kira-kira paham apa tidak? Lebih luas yang mana? Sekedar pemahaman, al-fiqhu, sekedar pemahaman atau pemahaman yang berkaitan dengan urusan agama. Lebih luas yang mana? Nah, siapa nih yang mau menjawab nih? Masya Allah di sini diam semua ya. Kalau di sana rebutan gitu. Tentu yang pertama lebih khusus atau lebih umum. Ya, yang pertama lebih umum. Karena sekedar pemahaman. Kalau pemahaman ilmu saja, semua ilmu yang mengandung pemahaman itu masuk dalam ta'rif tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, baik itu berupa ilmu matematika dan yang lain sebagainya. Tapi kalau secara syar'i, maka ilmu yang berkaitan dengan masalah agama. Jadi ta'rif ini, definisi ini mengeluarkan apa? Ilmu tentang matematika dikeluarkan karena tidak berkaitan dengan agama secara langsung. Kemudian fisika dan lain sebagainya. Jadi antum lihat yang tadinya luas berubah menjadi lebih sempit begitu ya. Nanti ada yang lebih sempit lagi. Ya. Dan inilah jamaah rahman wa rahmakumullah, ta'rif secara syar'i inilah yang digunakan untuk mentafsirkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat Al-Qur'an yang datang dengan lafaz al-fiqhu. Biasanya. Saya tidak katakan semuanya, tapi biasanya. Seperti misalkan ucapan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia terhadap agama ini. Apakah yang dimaksud ilmu matematika masuk? Dimaksud apa tidak? Tidak. Apakah yang dimaksud dari faqihhu fid din? Faqihkanlah dia terhadap ilmu agama ini. Ilmu akidah masuk? Masuk apa tidak? Masuk. Karena ilmu akidah
berkaitan dengan agama. Apakah ilmu fikih tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa masuk? Masuk min babi aula. Karena itu lafadznya sudah seperti itu. Jadi itu definisi secara syar'i. Dia lebih mencakup. Dan begitulah yang digunakan lafadz ini masih digunakan sampai zamannya Imam Abu Hanifah. Ketika beliau membuat atau menulis sebuah kitab yang namanya Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Di situ ada tentang masalah akidah dan lain sebagainya. Kalau sekarang orang membuat kitab namanya Al-Fiqh, kemudian ada perkara akidahnya tentang iman dan lain sebagainya, maka manusia akan bertanya, apa ini kitab apa ini begitu. Ya kan? Karena sudah berbeda zamannya, nanti kita akan jelaskan dengan ta'rif yang ketiga. Kemudian ta'rif yang selanjutnya adalah ta'rif secara istilahi. Tadi secara bahasa, secara syar'i dan secara istilah. Nah, istilah ini ta'rifnya adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-far'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal, mengetahui atau memahami hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal. Di sini lebih lebih sempit lagi pemahamannya atau cakupan ta'rifnya. Yang ta'rif secara syar'i tadi umum berkaitan dengan masalah agama, ya kan? Akidah masuk. Tapi ta'rif secara istilahi karena sudah ditahdid, sudah dikecilkan lagi cakupannya, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, berarti akidah sudah tidak masuk lagi. Mengeluarkan masalah akidah. Dan ini yang masyhur pada zaman sekarang, ta'rif istilah ini. Jadi fikih sudah dibedakan pembahasannya dengan masalah akidah. Sudah dibedakan dengan pembahasan masalah yang lainnya, ilmu nahwu dan sharaf dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sudah dipisahkan dari pembahasan tersebut, sehingga pembahasannya hanya muqtasir atau hanya berkaitan dengan hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan manusia. Amalan manusia itu berupa salat, zakat, puasa, haji, apa lagi? Al-qadha dan yang lain sebagainya, talak, nikah dan lain sebagainya. Itu amalan manusia. Dari sini maka seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya urusan tentang masalah akidah sudah tidak masuk lagi. Ini sudah azan belum ya? Masih ada waktu. Baik jamaah rahmani wa rahmakumullah. Sudah kita pahami ya tentang ta'rifnya ya. Insyaallah sudah kita pahami tentang definisi fikih ini. Jadi kalau dikatakan fikih pada zaman sekarang ini 1444 Hijriah, maka akidah masuk apa tidak? Tidak masuk, karena sudah istilah tersebut sudah menjadi istilah yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, zahir, begitu, yang zahir. Kemudian jamaah rahimani wa rahmatullah, fadilahnya tentu sangat banyak sekali ya. Fadilah mengetahui ilmu fikih atau mempelajari ilmu fikih ini. Semua fadilah mempelajari agama, hadis baik berupa hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka fikih masuk di dalamnya. Apa saja ya. Kemudian adapun fadilah secara khusus terhadap ilmu fikih ini, maka dikatakan oleh Ibnul Jauzi, beliau mengatakan a'dhamu dalilin ala fadilati syai' an-nadharu ila thamaratihi wa man ta'ammala thamaratal fiqhi 'alima annahu afdalul 'ulum. Yang paling besar, paling jelas dalil menunjukkan akan fadilah sebuah sesuatu adalah dilihat dari samarahnya, hasilnya. Kita ingin mengetahui sesuatu, maka lihat kepada hasilnya. Ini akan menghasilkan apa, begitu loh. Semakin bagus hasilnya, maka sesuatu ini semakin mulia. Wa man ta'ammala thamaratal fiqhi alima annahu afdalul ulum. Maka barang siapa yang menta'ammuli, merenungi samarah atau faidah dari ilmu fikih, maka dia akan tahu bahwasanya itu adalah termasuk ilmu yang paling afdal. Karena kebanyakan jamaah rahmani wa rahmakumullah, orang tanya masalah fikih atau masalah
nahwu sharaf, masalah fikih. Bahkan dari masalah akidah pun biasanya banyak masalah fikih yang ditanyakan. Bagaimana ini sholat saya sah apa tidak? Bagaimana ini saya mengucapkan ini apakah jatuh talak kepada istri saya? Bagaimana ini saya kayaknya agak kentut atau tidak ini? Sholat saya sah apa tidak? Bagaimana ini saya sudah selesai sholat tapi saya melihat di celana saya ada najis, atau saya ingat tadinya celana saya kena najis kemudian saya sholat dengannya, sah apa tidak? Yang terakhir ini sah apa tidak coba? Jadi seorang sholat sebelumnya tahu dia seorang sholat, selesai sholat dia lihat di pakaiannya ada najis. Selesai sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ternyata ada najisnya. Sah apa tidak? Sah ya? Nah, sah apa tidak nih? Masih ragu-ragu. Saya akan berbicara dalam mazhab Hambali saja. Mazhab yang lain wallahu alam. Dalam mazhab Hambali, masalah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika dia sebelumnya tidak tahu bahwasannya ada najis di pakaiannya, maka sholatnya sah. Tapi jika dia tahu sebelum sholat bahwasannya di pakaiannya ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena seharusnya kalau tahu di pakaiannya ada najis, seharusnya dia copot, begitu kan? Seharusnya dia copot, kemudian dia ganti dengan pakaian yang baru. Kalau tidak demikian, ya maka seakan-akan dia sholat dalam keadaan tahu ini ada najisnya, tapi saya sholat, maka tidak sah. Wallahu alam dalam mazhab yang lain seperti apa. Tadi sampai mana? Oh ya, itu tentang masalah fikih seperti itu ya. Kemudian jamaah rahmani wa rahmakumullah, hukum mempelajarinya. Hukum mempelajarinya ini terbagi menjadi dua. Hukum pelajari ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mempelajarinya fardu ain, yaitu perkara masalah fikih yang mempelajarinya itu fardu ain. Yang kedua, hukum mempelajarinya fardu kifayah. Jadi ada masail fikih atau permasalahan fikih yang setiap orang wajib mempelajarinya. Setiap orang, si A, si B dan seterusnya wajib mempelajarinya. Tidak boleh tidak mempelajarinya. Kemudian yang kedua, ada masalah-masalah fikih yang tidak harus dipelajari oleh setiap orang. Bahkan kalau kita lihat sekarang, seharusnya tidak kamu pelajari. Bisa kita katakan seperti itu. Kalau kita lihat wakil sekarang orang ini banyak berbicara di Facebook dan yang lain sebagainya, seharusnya masalah ini tidak kamu pelajari. Seharusnya. Bahkan tidak boleh ya, bukan hanya seharusnya tidak, tapi tidak boleh kamu pelajari seharusnya, begitu. Apa itu yang fardu ain? Apa itu fikih yang harus dipelajari oleh setiap orang? Itu adalah permasalahan yang dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perkara tersebut. Ini hukumnya fardu ain. Permasalahan yang seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mempelajari perkara tersebut. Ketika mau sholat, apa saja yang kita butuhkan? Mempelajari apa? Wudu yang benar. Sebelumnya niat yang benar. Wudu yang benar. Cara membasuh tangan yang benar. Cara mencuci tangan yang benar. Cara mengusap muka yang benar. Cara mengusap atau membasuh muka yang benar. Kemudian cara mengusap kepala yang benar. Cara membasuh siku yang benar dan seterusnya. Ini fardu ain. Setiap orang wajib untuk mempelajarinya. Tidak boleh seorang bodoh terhadap perkara tersebut. Harus mempelajarinya. Karena ini berkaitan dengan sah apa tidak sahnya ibadah seorang tersebut. Maka wajib hukumnya. Fardu ain harus dia pelajari. Dan yang lain sebagainya. Misalkan dia mau umrah atau haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki tersebut kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka kita wajib mempelajari bagaimana rukun-rukun haji apa saja. Rukun umrah itu apa saja, syarat sahnya haji, syarat sahnya umrah apa saja, harus kita pelajari. Jangan sudah di sana cuman bengong saja begitu.
Cuman ya memang sah gitu. Antum muter-muter tanpa doa pun itu sudah sah, muter-muter saja begitu ya. Lari-lari di apa namanya itu Safa dan Marwa itu sudah sah. Karena rukunnya cuman itu saja sebenarnya. Tapi kalau antum muternya kebalik, nah tidak sah gitu kan. Kan muter ketika umrah itu harus yang sebelah kiri kita di Ka'bah. Begitu. Jangan muternya kebalik, ini sebelah kanan gitu. Kebalikannya. Seperti ini ya. Atau gimana? Seperti ini ya. Ini Ka'bah. Antum muternya seperti apa? Seperti ini kan? Ya seperti sebelah kiri, ini Ka'bahnya sebelah kiri antum. Jangan kebalikannya, maka tidak sah. Antum harus ketahui ini. Sudah tahu semua ya? Insyaallah sudah tahu semua. Tapi ada jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang muternya kebalik. Mustahil apa tidak ini? Semua manusia muternya benar, tapi ada orang yang muternya kebalik. Saking bodohnya atau gimana ini? Bukan saking bodohnya, tapi dia tidak sadar. Apa itu? Seorang yang menggendong anak kecil. Seorang yang menggendong anak kecil. Tapi cara menggendongnya salah. Ini orang tuanya, kemudian ini anaknya menghadap ke sini. Kalau orang tuanya tawaf dalam keadaan benar, maka bocilnya benar apa tidak nih? Benar apa tidak? Antum tergambarkan enggak masalah ini? Tergambar ya? Seharusnya apa? Tawaf itu apa? Daerah kiri itu yang dekat dengan Ka'bah, begitu kan? Gitu. Tapi kalau antum menggendong sebuah anak, kemudian anak ini juga antum umrahkan, ini boleh nanti hukumnya. Tapi antum menggendongnya dengan cara didekap gini menghadap ke antum, maka anak tersebut apa? Tawafnya sudah sebelah kanan, kemudian tawafnya mundur, ya kan? Seharusnya kan maju gini. Nah ini malah mundur bocahnya ini. Maka sahabat tidak sah. Begitu. Jadi itu harus wajib untuk dipelajari ya, masalah-masalah tersebut. Kemudian ada yang mempelajarinya fardu kifayah, yaitu memperluas pemahaman tentang masalah fikih, masalah tolak biasanya itu, atau memahami masalah fikih-fikih yang lainnya, itu hukumnya fardu kifayah. Tentang membantah, nah ini biasanya kita senang sekali membantah ini. Tentang bantah membantah, ini juga fardu kifayah atau fardu ain. Ini seharusnya seperti ini, bukan seperti ini begitu. Kenapa kamu kok turunnya lutut dulu? Kenapa tidak tangannya dulu dan seterusnya? Itu fardu kifayah atau fardu ain nih? Nampaknya itu fardu kifayah. Karena seorang bisa saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang turun lutut dulu atau tangan dulu, gitu kan. Ini fikih yang mu'tabar, tidak perlu terlalu membahas masalah itu. Karena terkadang jamaah rahmani wa rahmakumullah, kalau kita terlalu sibuk membahas satu permasalahan tersebut, dalilnya mana saja, kemudian cara membantah ini seperti apa, cara membantah ini semua kita hafal semua, maka 10 tahun akan habis dalam satu masalah itu saja. Padahal ibadah-ibadah yang lain kita belum mempelajarinya, hukumnya fardu kifayah. Dan ini jamaah rahmani wa rahmakumullah terkadang termasuk tipu daya syaitan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan permasalahan ini dalam I'lamul Muwaqqi'in atau dalam Madarijus Salikin. Di antara tipu daya syaitan adalah menyibukkan seseorang dengan sebuah masalah sama-sama agama, sama-sama mendapatkan pahala, tapi yang satu lebih afdal daripada yang lainnya. Seharusnya kamu mengerjakan ini, seharusnya kamu sibukkan dirimu dengan hal ini, tapi digoda oleh syaitan dipindahkan kepada hal yang lainnya. Seperti ini. Antum sibuk dengan permasalahan yang fikih ini, membantah dan seterusnya, tapi antum tidak tahu cara wudu yang benar, tidak tahu cara sholat yang benar, tidak tahu cara haji yang benar, yang semuanya hukumnya fardu ain. Yang ini yang fardu kifayah, malah antum semangat di situ, masya Allah. Semua yang membantah atau yang menyangkal pendapat antum membantah semua, hafal semua. Begitu. Ini terkadang termasuk tipu daya syaitan. Maka kita harus faqih terhadap diri kita sendiri. Kita harus paham terhadap diri kita sendiri. Kita harus kenal terhadap diri kita sendiri. Siapa kita? Gitu ya. Siapa kita? Apakah kita termasuk orang yang harus melaksanakan fardu kifayah ini atau tidak gitu. Karena insya Allah pasti ada orang-orang yang sudah membantu antum untuk
gugur dari antum fardu kifayah ini, para talibul ilmi, para penuntut ilmu, para santri dan yang lain sebagainya, itu insya Allah sudah menggugurkan kewajiban ini dari antum. Karena mereka yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala memiliki bekalnya nahwu, sharaf, kemudian usul fikih, qawaidul fikih dan lain sebagainya, maka mereka lebih berhak dan yang seharusnya mereka lah yang istighal atau menyibukkan diri terhadap masalah-masalah ini. Adapun kita yang dari kecil sampai umur sekarang ini cuman mendengar saja taklim-taklim umum begitu ya. Saya rasa tidak perlu untuk berbicara masalah-masalah yang sangat besar tersebut, karena biasanya marah merusak begitu. Nanti ustadznya yang sibuk lagi, atau bahkan cara membantahnya dengan tanya ustadz dulu, ustadz saya berpendapat demikian, kemudian dibantah seperti ini, bagaimana jawabnya? Nah, ustadznya yang sibuk, ketik satu-satu, bantah ini, kemudian yang sana ternyata tanya ustadz juga, gitu kan. Akhirnya apa? Sama ustadz-ustadznya saja yang bantah-bantah. Makanya habis waktunya untuk hal yang sedikit faedahnya. Maka tinggalkan seperti itu jamaah rahman wa rahmakumullah. Mari kita perbanyak amal perbaikan. Sudah dan sudah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahiman wa rahmakumullah, para santri yang saya muliakan, kita lanjutkan sedikit pembahasan yang sudah kita mulai setelah maghrib tadi. Tadi sudah kita jelaskan bahwasannya fikih itu ada yang hukum mempelajarinya fardu ain, ada juga yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Fardu ain apabila ibadah seseorang tidak sah kecuali dengan mempelajari fikih tersebut. Dan fardu kifayah itu yang selain itu, ilmu-ilmu yang menyempurnakan fardu ain tersebut. Kemudian jamaah rahman wa rahmakumullah, kita mulai masuk ke dalam pembahasan perkembangan ilmu fikih. Di sini beliau mengatakan tanawwa'at tara'iqul bahithina wal muallifina fi tarikhil fiqh fi taqsimil marahil wal adwar allati marra bihal fiqhul islami. Jadi para ulama yang menulis tentang masalah ini, yang menulis tentang masalah perkembangan fikih sejak zaman dulu sampai sekarang, memiliki cara yang berbeda-beda dalam menuangkan pembahasan di dalam kitab-kitab mereka. Mungkin ada yang memulainya atau menyusunnya berdasarkan pembagian zaman, dari tahun sekian sampai sekian, sekian sampai sekian dan seterusnya. Ada juga mungkin dari tempat Mekah, Madinah dan lain sebagainya. Ada juga mungkin dari yang membawa fikih tersebut zaman Rasulullah SAW pertama mungkin, kemudian baru yang selanjutnya zaman para sahabat, zaman para tabi'in, fikih di zaman para tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ada juga yang menulisnya dengan cara melihat kepada perkembangannya. Misalkan tahun ini sampai ini, itu adalah marhalah perkembangan fikih yang sangat pesat. Para ulama menulis ilmu tersebut, para ulama membahasnya, para ulama mensyarahnya, para ulama membikin matannya dan seterusnya. Pokoknya harakatul fiqh atau
berjalannya fikih pada waktu tersebut sangat pesat begitu ya. Dari segala sisi ada juga seperti itu. Kemudian yang satunya lagi marhalah atau keadaan di mana fikih itu menurun. Ini terlalu kuat nggak bahas ini ya? Fikih itu menurun begitu ya. Yaitu manusia sudah mulai malas dalam membahasnya, manusia sudah mulai meninggalkannya, manusia sudah mulai menjauhkan diri dari permasalahan fikih tersebut. Ada yang seperti itu. Tapi jamaah rahimani wa rahmakumullah, yang akan kita bahas di sini adalah perkembangan fikih melalui zamannya, waktunya, yaitu dari para sahabat, nanti tabi'in dan seterusnya. Karena ini adalah pembahasan yang tidak menghukumi, pembahasan atau penyebutan yang tidak menghukumi. Kalau yang tadi marhalah dengan cara penyampaian yang fikih itu lagi kuat-kuatnya, kemudian fikih lagi lemah-lemahnya, itu kan menghukumi bahwasanya tahun ini sampai tahun ini fikihnya lemah, tahun ini sampai tahun ini fikihnya kuat dan seterusnya. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, di antara para ulama ada juga yang membahasnya menjadi 3 bagian, ada 6 bagian dan lain sebagainya. Kemudian jamaah rahimani wa rahmakumullah, yang pertama, marhalah yang pertama, perkembangan yang pertama adalah marhalatut tasyri'. Marhalah tasyri', pensyariatan. Ini perkembangan fikih pada waktu yang pertama, yaitu marhalatut tasyri', pensyariatan. Kapan itu? Pensyariatan itu kapan? Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tadi sudah disinggung ya. Tahun berapa sampai berapa? Tahun pertama kali Rasulullah SAW diutus sampai beliau meninggal. Tahun berapa? 11 Hijriah. Itu marhalatut tasyri', pensyariatan. Setelah itu, setelah marhalatut tasyri', itu tidak ada lagi pensyariatan. Adanya cuman istidlal, istikhraj, yaitu pengembangan dari pensyariatan. Misalkan sholat, zakat dan seterusnya, dalil-dalilnya ini. Kemudian nanti ada masalah-masalah yang baru, yang mungkin masalah ini tidak dijumpai hukumnya di masa Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian datang para ulama setelahnya membahasnya, mengqiyaskannya. Kemudian apalagi menijma'kannya dan lain sebagainya. Nanti bisa kita bahas insyaallah. Jadi marhalatut tasyri' ini khusus pada zaman Rasulullah SAW saja. Kemudian yang kedua adalah marhalatul fiqh qabla al-madzahib. Kita sebutkan secara garis besar begitu ya. Nanti kita akan masuk ke dalam perinciannya insyaallah. Marhalatul fiqh qabla al-madzahib. Yang kedua, marhalah perkembangan fikih sebelum munculnya madhab fikih yang 4 atau madhab yang banyak. Nanti disebutkan ada banyak sekali madhab fikih itu sebenarnya. Cuman ada yang masih ada yang sudah tidak ada, begitu. Ada yang sudah luntur begitu madhabnya. Jadi marhalah ini adalah marhalah sebelum munculnya madhab. Nah itu sejak Rasulullah SAW wafat sampai munculnya para a'immatul madzahib kurang lebih tahun 100 Hijriah. Tahun 100 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1444 Hijriah. 43 atau 44 ya? 43 ya. Lupa tahun. Iya. 1443 Hijriah. Jadi kurang lebih berapa abad yang lalu, sekitar 13 atau 14 abad yang lalu. Begitu. Sebelum munculnya mazhab fikih. Jadi sebelum mazhab itu nanti ada fikih di zaman para sahabat, kemudian fikih di zaman para tabi'in, dan fikih di zaman para tabi'ut tabi'in. Kurunnya berapa waktu? Dari 11 Hijriah sampai 100 Hijriah, kurang lebih sekitar 90-an Hijriah. Begitu ya. Kemudian setelah itu, sebelum munculnya para mazhab, a'immatul madzahib, setelahnya adalah marhalah yang ketiga, yaitu marhalatul madzahibul fiqhiyah. Marhalatul madzahibil fiqhiyah, marhalah munculnya mazhab fikih.
Nah, ini sangat panjang sekali. Dari tahun 101 Hijriah berarti ya. Ini kan takribi namanya. Apa namanya? Kira-kira, bukan tahdid. Bukan yakin 100 Hijriah itu selesai gitu marhalah sebelum madhab. Berarti 100 lewat 1 jam itu langsung mulai marhalah madhab. Tidak demikian, tapi takribi, kurang lebih kira-kira. Kira-kira pada tahun 100 Hijriah sampai sekarang itu adalah madhab atau marhalah madhahib fiqhiyah. Jadi marhalah yang ketiga tadi adalah marhalah madzhab fiqhiyah, itu sejak tahun 100 Hijriah kurang lebihnya sampai 1300-an Hijriah. 1300-an Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. Berarti kurang lebih sekitar 143 tahun yang lalu, begitu ya. Marhalah madzhabul fiqhiyah. Dan sekarang sudah mulai muncul lagi kalau kita perhatikan. Ini marhalah yang ketiga. Kemudian marhalah yang keempat adalah al-asrul hadir. Marhalah yang sekarang. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita masuk ke dalam perinciannya marhalatut tasyri', marhalah pensyariatan. Itu dimulai sejak diutusnya Rasulullah SAW sampai beliau wafat sekitar tahun 11 Hijriah tadi. Dan ini marhalah tasyri' itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-ahdul malaki al-makki, al-ahdul madani. Itu di mana pensyariatan ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Kemudian yang kedua pensyariatan di mana Rasulullah SAW sudah di Madinah. Dan ini berbeda sifat hukumnya. Kalau yang di Mekah itu biasanya berkaitan dengan ta'silul aqidah, yaitu pengkokohan akidah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan akidah. Kemudian berkaitan dengan usul-usul din. Kemudian yang kedua adalah al-ahdu al-madani. Ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Nah, ini berkaitan dengan hukum-hukum fikih biasanya, hukum fikih dan yang lain sebagainya, pensyariatan misalkan puasa dan yang lain sebagainya, zakat dan seterusnya. Itu biasanya di Madinah. Nanti antum bisa baca tentang masalah ini dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya ada kitab yang bernama Al-Fikrus Sami, milik Al-Hajjawi. Al-Fikrus Sami ini berkaitan dengan pensyariatan ini. Misalkan puasa ini disyariatkan pada tahun berapa, zakat pada tahun berapa dan seterusnya. Itu ada kitab, bisa dicari dalam kitab tersebut. Tapi memang tidak semuanya benar begitu ya. Tidak semuanya benar dalam kitab tersebut, tapi insya Allah bisa dirujuk dalam kitab tersebut. Kemudian jamaah rahimani wa rahmakumullah, sumber syariat yang ada pada marhalatut tasyri'. Sumbernya ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi sumber pensyariatan fikih atau marhalatul fiqh pada marhalatut tasyri' itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran ini nanti ada yang pensyariatannya ibtidaan. Ibtidaan itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa adanya orang yang bertanya, tanpa adanya sebab. Ini namanya ibtidaan, pensyariatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada yang bertanya, tanpa ada sebab. Biasanya kan ada hukum yang muncul sebab adanya orang yang bertanya. Ada yang bertanya kemudian Rasulullah SAW jawab. Nah, ini namanya sebab atau namanya pertanyaan begitu. Dan juga sebab dan seterusnya. Tapi ada yang juga sifatnya ibtidaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung syariatkan tanpa ada sebab, tanpa ada pertanyaan. Begitu juga dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mana ijma dan mana qiyas? Kan biasanya kalau kita bahas dalam masail usul fiqh, biasanya kan sumber untuk berdalil selain Al-Quran, sunnah adalah apa? Ijma dan qiyas. Biasanya ini yang muttafaq alaiha, masail muttafaq alaiha.
atau dalil-dalil yang muttafaq alaiha. Al-adillah al-muttafaq alaiha biasanya cuma 4 ini biasanya. Ada yang lain qaulus sahabi, misalkan ucapan para sahabat, istislah, kemudian masalihul mursalah dan lain-lainnya, dan yang lainnya itu nanti mukhtalaf fiha, diperselisihkan oleh para ulama akan bolehnya jadi dalil apa tidak begitu. Tapi 4 ini, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, itu muttafaq alaiha. Para ulama sepakat. Tidak disebutkan ya. Pada zaman Rasulullah SAW marhalatut tasyri' itu tidak disebutkan ijma' dan juga qiyas. Kenapa? Karena ijma' kalau terjadi pada zaman Rasulullah SAW maka masuknya ke dalam sunnah. Begitu juga dengan qiyas. Kalau terjadi pada zaman Rasulullah SAW maka masuknya ke dalam sunnah, bukan kepada ijma' atau kepada qiyas. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena itu para ulama membagi masalah ini. Ada dalil-dalil yang mustaqil binafsihi, ada dalil-dalil yang yatadammanul adillah binafsihi. Itu dalil-dalil yang dia itu memberikan faidah hukum secara tersendiri. Adanya dalil tersebut itu memberi faedah begitu loh. Misalkan salat hukumnya wajib, dalilnya wa aqimus shalah, itu yastaqillu binafsihi. Masalahnya kayaknya pembahasannya serius ini ya. Yastaqillu binafsihi seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Ada juga dalil-dalil yang dia secara sendirinya itu tidak bisa memberikan hukum, tapi dia menjadi hukum, menjadi dalil terhadap sebuah masalah karena munculnya dia karena ada dalil-dalil yang lain seperti ijma'. Ketika para ulama berijma', sandaran mereka ketika berijma' itu pasti Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW. Berarti kan apa? Ijma' ini bersandar kepada dalil yang pertama tadi, Al-Qur'an dan sunnah. Bukan ijma' itu sendiri sebagai dalil. Dalilnya apa? Ijma'. Hukumnya sholat wajib mana? Ijma' misalkan. Tidak. Tapi ijma' ini karena dia berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka dia menjadi dalil. Maka dia tidak berdiri sendiri. Ya, berbeda dengan Al-Qur'an dan hadis. Hadis kan berdiri sendiri, Al-Qur'an juga berdiri sendiri. Adanya itu sudah menjadi dalil. Tapi ijma', qaulus sahabi dan yang lain sebagainya, qiyas, itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia bisa menjadi dalil kalau sandarannya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ijma' ini pasti sandarannya adalah dalil, baik itu Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin para ulama berkumpul begitu ya, kemudian membahas sebuah permasalahan, kemudian muncul sebuah ijma' tanpa didasari dengan dalil. Coba antum pikirkan, misalkan para ulama berkumpul, kemudian ini ada sebuah masalah nih, belum ada hukumnya, masalah baru ya, belum ada hukumnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mereka sepakat, yaudahlah kita kasih hukum saja boleh begitu, tanpa melihat dari Al-Qur'an atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW, qawaid fiqhiyah dan yang lain sebagainya. Mutasawwur apa tidak? Itu terbayangkan apa tidak? Ulama yang masya Allah mempelajari Al-Qur'an, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menentukan hukum seperti itu saja. Yaudahlah kita kasih hukum boleh saja supaya manusia gampang. Itu tidak tergambarkan seperti itu para ulama. Pasti ketika para ulama membahas sebuah permasalahan, pasti dilihat dulu dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian didalilkan, kemudian setelah itu baru muncul ijma' ataupun qiyas. Qiyas pun juga seperti itu caranya. Tidak mungkin ada para ulama kemudian yaudahlah kita qiyaskan ke ini saja begitu tanpa ada qarinah dan yang lain sebagainya. Makanya jamaah rahmani wa rahimakumullah, ijma' dan qiyas tadi tidak termasuk sumber sebagai dalil di zaman Rasulullah SAW atau marhalatut tasyri'. Kemudian di antara mazaya atau kelebihan-kelebihan marhalatut tasyri', marhalah pensyariatan daripada marhalah-marhalah yang lainnya. Yang pertama, at-tasyri'u mukhtassun bihadhil marhalah. Pensyariatan khusus terjadi pada marhalah ini, waktu ini, yaitu waktu Rasulullah SAW masih hidup. Setelahnya tidak ada lagi pensyariatan. Adanya hanya sekedar ijtihad, kemudian qiyas dan yang lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, qillatu majalil ikhtilaf. Yang kedua, sedikitnya perselisihan
pada zaman marhalatut tasyri'. Ada ikhtilaf pada zaman Rasulullah SAW, tapi tidak banyak. Seperti ketika sholat di Bani Quraidah, ketika para sahabat berselisih. Ada yang sholat di jalan sampai ketika sebelum matahari tenggelam. Ada juga di antara mereka yang sampai meninggalkan sholat karena maksudnya meninggalkan sholat di jalan sampai ke Bani Quraidah, kemudian baru sholat setelah ghurub syams, setelah tenggelamnya matahari. Ini perselisihan di antara para sahabat. Akan tapi ketika sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya, atau tidak menghardik di salah satu dari keduanya. Ini sedikit masalah ikhtilaf pada zaman tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tadarrujut tasyri'i, bertahap dalam pensyariatan. Ini juga khusus pada zaman pensyariatan ini, yaitu di masa Rasulullah SAW, bertahap. Pertama mungkin ketika di Mekah difardukan sholat saja, belum ada zakat, belum ada yang lainnya, belum ada puasa dan lain sebagainya. Ini namanya tadarruj. Seperti tadarruj pengharaman khamr, kan begitu juga. Pertama jangan dekati ketika sholat, kemudian diharamkan secara keseluruhan, begitu. Ini tadarruj cuma ada pada zaman tersebut. Maka tidak boleh jamaah rahmani wa rahmakumullah pada zaman ini ketika ada orang masuk Islam kemudian kita katakan tadarruj atau bertahap dalam pensyariatan. Kemudian ada orang masuk Islam begitu, kemudian kita katakan ya udah kamu sholat satu waktu dulu dalam sehari. Nanti kalau sudah kuat baru tambah lagi 2 waktu. Kalau udah kuat 3 waktu dan sampai 5. Tidak ada. Karena sekarang sudah sempurna, syariat sudah sempurna. Begitu pula dengan puasa misalkan, ya udah tahun pertama kamu masuk Islam, kamu sholat aja dulu, nggak usah zakat, nggak usah puasa dan yang lain sebagainya. Tahun berikutnya kalau kamu sudah mantap agama Islamnya, baru kamu tambah lagi puasa. Tahun berikutnya tambah lagi zakat dan seterusnya. Ini tidak ada. Adanya marhalatut tadarruj atau tadarruj dalam pensyariatan itu cuma ada pada zaman Rasulullah SAW saja. Kemudian yang selanjutnya di antara keutamaan zaman Rasulullah SAW dalam pensyariatan fikih adalah tadribus sahabah alal ijtihad, yaitu mengajari para sahabat untuk berijtihad. Karena Rasulullah SAW manusia seperti kita, suatu saat bisa wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka harus ada orang-orang yang menjelaskan hukum-hukum halal dan haram setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada para sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus ke negara lain, misalkan seperti Mu'ad diutus ke mana? Ke Yaman, ataupun yang lainnya dari para sahabat. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berpencar. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Irak, ada yang ke Madinah, ada yang ke Mekah, ada yang ke Yaman dan yang lain sebagainya, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam dan yang lain sebagainya untuk mengajari manusia. Makanya ketika Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW mengajari mereka untuk berijtihad. Untuk berijtihad. Tayyib jamaah rahman wa rahmakumullah. Mungkin sampai di sini saja ya pembahasan kita. Karena saya dengar asalnya habis Isya tidak ada Ustaz ya. Asalnya habis Isya tidak ada. Jadi sampai di sini saja pembahasan kita. Kemudian mungkin kita buka tanya jawab berkaitan dengan masalah yang kita bahas atau di luar ini tidak diutamakan begitu ya. Jadi demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Pertanyaan boleh ditanyakan setelah kita tutup kajian, sehingga kalau ada yang perlu bisa keluar duluan begitu ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.